Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali kami melanjutkan membahas kitab dari Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam dengan memilih beberapa bab tertentu dari kitab tersebut, yaitu Fadailul Quran. Beliau menyebutkan suatu bab yang membahas tentang keutamaan yang mengkhatamkan Al-Quran. Beliau menyebutkan babu fadli khatmil Quran, bab keutamaan mengkhatamkan Al-Quran. Imam Abu Ubaid menyebutkan sebuah riwayat yang bersambung sampai ke Al-Hakam bin Utaibah. Beliau berkata, adalah Imam Mujahid, Mujahid seorang tabi'in dan imam para tabi'in dalam bidang tafsir. Kana Mujahid wa Abdah bin Abi Lubabah, adalah Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah, wa nasun ya'riduna al-masahif. فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي وإلى سلمة. Adalah Imam Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah. Keduanya adalah seorang ulama dan orang-orang terdahulu, yaitu membaca Al-Quran. Dan di hari ketika mereka mau mengkhatamkan Al-Quran, maka mereka memanggil saya. Ini Al-Hakam bin Utaibah menceritakan tentang dirinya. Mereka memanggil saya dan memanggil Salamah dan berkata, sesungguhnya kami yang membaca Al-Quran, inna kunna na'ridul masahif, falamma aradna an nakhtima ahbabna an tashhadu li'annahu kana yuqal. Ketika kami sudah mau khatam, kami senang kalau kalian juga hadir menyaksikan, karena dikatakan idza khutimal Qur'anu nazalatir rahmatu 'inda khatimatihi atau hadratir rahmatu 'inda khatimatihi. Karena dikatakan bahwa kalau ada orang yang khatam Quran, maka akan turun rahmat pada saat itu, atau rahmat hadir ketika Al-Quran sedang dikhatamkan. Kemudian Abu Ubaid juga menyebutkan riwayat dari Abi Qulabah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man syahida khatimatal Quran kana kaman syahidal ghanaima hina tuqassam. Barang siapa yang menghadiri khatam Quran, itu seperti orang yang menghadiri pembagian harta rampasan perang. Wa man syahida Fatihatal Quran kana kaman syahida fathan fi sabilillah. Dan barang siapa yang menghadiri surah Al-Fatihah dibacakan, maka dia seperti orang yang menyaksikan sebuah kemenangan dalam jihad fi sabilillah. Kemudian berkata Imam Qatadah, Abu Ubaid menyebutkan riwayat dari Imam Qatadah bahwasanya di Madinah ada seseorang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhirnya kepada sahabat-sahabatnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu memerintahkan orang-orang untuk mengawasinya. Fa idza kana indal khatmi ja Ibnu Abbasin fasyahidahu. Kalau sudah tiba waktunya untuk dikhatamkan Quran, maka datanglah Ibnu Abbas untuk menyaksikan juga orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian Imam Abu Ubaid menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah.
barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran, maka doanya itu sangat mudah dikabulkan, mustajab. Fakana Abdullah idza khatama al-Quran jama'a ahlahu thumma da'a wa ammanu ala du'aihi. Maka Abdullah bin Mas'ud kalau sudah tiba waktu mengkhatamkan Al-Quran, beliau kumpulkan keluarganya, kemudian beliau berdoa dan mereka mengaminkan. Kemudian juga dari Anas bin Malik, annahu kana yajma'u ahlahu 'indal khatmi. Anas bin Malik itu mengumpulkan anggota keluarganya kalau sudah tiba waktunya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian dari Ibrahim At-Taimi, beliau berkata, kana yuqal idza khatama ar-rajulu al-Qur'ana fi awwalin nahari sallat alaihi al-malaikatu baqiyata yaumihi. Dikatakan bahwa jika seseorang mengkhatamkan Al-Quran di awal siang, maka para malaikat akan berselawat kepadanya di sisa harinya itu. Wa idza khatamahu awal al-laili sallat alaihi al-malaikatu baqiyata lailatihi. Dan jika dia mengkhatamkan Al-Quran di awal malam, maka malaikat akan bersalawat kepadanya di sisa malamnya itu. Qala fakanu yuhibbuna ay yakhtimu fi awalin nahari aw fi awalil lail. Maka para orang-orang saleh terdahulu, para salafus saleh itu mereka suka mengkhatamkan Al-Quran di awal siang atau di awal malam. Kemudian Imam Abu Ubaid menyebutkan riwayat dari Muhammad bin Juhadah, beliau berkata, wa kanu yastahibbuna idza khatamu minal laili ay yakhtimu fi rak'ataini ba'da al-maghrib. Maka mereka orang-orang saleh terdahulu, para salafus saleh terdahulu, itu mereka menganjurkan kalau mereka mau mengkhatamkan Al-Quran di malam hari, maka mereka mengkhatamkannya di salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Wa idza khatamu minan nahar ay yakhtimu fi rak'ataini qabla salatil fajr. Dan jika mereka mengkhatamkan ya di siang hari, maka mereka menganjurkan dikhatamkannya itu di 2 rakaat sebelum salat subuh. Di salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi inti dari bab yang beliau sebutkan dari riwayat-riwayat dari sahabat, tabi'in dan yang lainnya, bahwa pertama ya para salafus saleh terdahulu, orang-orang para salafus saleh terdahulu itu kalau mau mengkhatamkan Al-Quran mengumpulkan anggota keluarganya dan mereka berdoa, karena doa pada saat itu yang mustajab. Karena orang habis melakukan amalan soleh, dan amalan solehnya bukan sembarangan lagi, mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian ya juga ya mereka menganjurkan dan senang kalau menghatamkan Al-Quran di awal pagi hari atau di awal malam hari, ya, supaya sisa harinya itu yang mendapatkan ya rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.